Mengukur kebugaran ASN, Dinkes Balangan adakan pemeriksaan jasmani. Galakan minat olahraga, Disporapar Balangan gelar Fun Run perdana. Ratusan umat Buddha ikuti Sawayam Vara Tripitaka Gata 2 tingkat Kabupaten Balangan. Jambore FAD Balangan bekali wawasan anak hadapi tantangan digital. Pemkab Balangan peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96, gaungkan semangat persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menggelar pemeriksaan kebugaran jasmani bagi aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di ruang terbuka hijau Disporapar Balangan, Paring Selatan, Jumat 25 Oktober 2024. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Balangan menggelar kegiatan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN di ruang terbuka hijau Disporapar Balangan, Paringin Selatan, Jumat 25 Oktober 2024. Diketahui ini merupakan kali kedua Dinkes mengadakan pemeriksaan kebugaran setelah sebelumnya dilaksanakan untuk para calon jemaah haji Kabupaten Balangan. Namun untuk pemeriksaan kebugaran bagi instansi pemerintah, ini merupakan kegiatan pertama kali yang dijadwalkan khusus bagi instansi Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kabupaten Balangan. Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Suryadi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani ASN dan memberikan rekomendasi latihan fisik yang sesuai. Pemeriksaan kebugaran mencakup berbagai tahapan dimulai dari screening kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Berdasarkan hasil screening, dokter akan menentukan apakah peserta perlu melakukan lari sejauh 1,6 km atau berjalan selama 6 menit. Dari sini tingkat kebugaran masing-masing peserta dapat diukur. Harapannya dengan adanya pemeriksaan ini, maka semua karyawan-karyawati tahu tingkat kebugarannya. Yang perlu kita ingat, sehat itu belum tentu bugar, makanya ini memeriksa tingkat kebugaran, bukan cuma sehat. Seorang yang sehat belum tentu bugar. Dengan sehat dan bugar, insya Allah produktivitas akan meningkat. Jadi kinerjanya akan, harapan kami memberikan peningkatan kinerja bagi karyawan-karyawati di SKPD masing-masing. Salah satu peserta dari Bapperida Kabupaten Balangan, Dahmila Febrianti, sangat mengapresiasi terhadap kegiatan pemeriksaan tersebut. Alhamdulillah kami dari Bapperida sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya dari Bapperida pesertanya lebih banyak, misalnya ada lagi tahun depannya. Karena ini sebagian ada yang TL. Dengan adanya tes kebugaran ini, kami jadi tahu bagaimana kondisi kesehatan kami. Mudah-mudahan dengan sehat, bekerja juga dapat optimal. Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk mendorong minat olahraga masyarakat, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan sukses menggelar kegiatan Fun Run perdana di ruang terbuka hijau Disporapar Paring Selatan Sabtu 26 Oktober 2024. Untuk mendorong minat olahraga masyarakat, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan sukses menggelar kegiatan Fun Run perdana di ruang terbuka hijau atau RTH Disporapar, Paringin Selatan, Sabtu 26 Oktober 2024. Acara ini diikuti oleh ratusan peserta yang bersemangat untuk berlari sejauh 5 km dengan hadiah menarik, yaitu uang tunai dengan nominal tertinggi sebesar Rp2.500.000 bagi sang juara. Peserta Fun Run tersebut dilepas oleh Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Balangan Sri Huryati, didampingi PLT Kadisporapar Balangan Melda Rizda Elpa.
Melda menjelaskan bahwa fun run ini diadakan untuk menilai minat masyarakat Balangan terhadap olahraga lari. Dan alhamdulillah ternyata lumayan banyak juga peminatnya, sehingga untuk tahun-tahun depan bisa kita laksanakan. Karena apabila kita melaksanakan untuk di contohnya misalnya di 5 kabupaten atau 6 kabupaten, kalau kabupaten Balangan tidak terlalu banyak, artinya kan tujuan dan harapan kita tidak begitu tercapai. Oleh karenanya kami untuk pertama kali mencoba di Kabupaten Balangan dulu, karena berkat arahan dari Ibu Sri Huriati Hadi juga. Beliau kan merupakan Ibu Ketua Komisi 2 DPRD yang membawahi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Kita adakan ini fun run untuk Kabupaten Balangan dulu sementara, dan kalau ternyata ini banyak, makanya kita tahun depan nanti mungkin akan mengundang kabupaten tetangga. Ia menambahkan melalui fun run ini, Disporapar Balangan juga berencana untuk membentuk komunitas olahraga lari dan mencari bibit atlet lari yang dapat dibina lebih lanjut. Kegiatan ini kita dapat nih melihat bibit-bibit, oh ternyata kita bisa membentuk ini, ternyata ada komunitas yang suka lari. Jadi kita ke depannya mungkin akan kita fasilitasi untuk cabur lari, dan ke depannya kegiatan ini akan signifikan tiap tahun akan kami laksanakan, khususnya di Dinas Kepemudaan Olahraga, dan mudah-mudahan dapat bekerja sama dengan lintas sektor. Sementara itu, salah satu peserta Muhammad Fajranor mengungkapkan motivasinya mengikuti acara ini untuk menjaga kesehatan. Sebenarnya dari kegiatan ini ialah sangat memotivasi buat anak muda supaya lari terus, supaya sehat lah. Harapan ke depannya nih? Semoga ada event kayak gini lagi. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ratusan umat Buddha di Kabupaten Balangan mengikuti Swayamvara Tripitaka Gata 2 tingkat kabupaten yang berlangsung di Vihara Dhammaratana, Desa Kapul, Kecamatan Halong, Sabtu 26 Oktober 2024. Ratusan umat Buddha di Kabupaten Balangan mengikuti Swayamvara Tripitaka Gata atau STG 2 tingkat Kabupaten Balangan yang berlangsung di Vihara Dhammaratana, Desa Kapul, Kecamatan Halong, Sabtu 26 Oktober 2024. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari dan diisi dengan beragam lomba, yaitu Dhamma Desana, cipta tari kreasi Buddhis, menyanyi solo lagu Buddhis, baca parita, baca Dhammapada, bercerita Buddhis, seni kaligrafi Buddhis, dan cipta boga vegetarian. Pembukaan acara dimeriahkan dengan tarian penyambutan yang dipersembahkan oleh Sanggar Seni Wadian Tambai Halong menampilkan tari gentur Simpai Pakansaan. Suasana semakin hikmat ketika pemukulan gong dilakukan oleh penjabat sementara atau PJS Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Balangan Haji Tamrin. Haji Tamrin menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan STG berlangsung sukses dan lancar. Terlebih, ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya acara ini. Ditemui usai acara, Ketua Panitia, Erlianti menyatakan bahwa Swayamvara Tripitaka Gata memiliki peran penting dalam pembinaan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Buddha yang bersumber dari kitab suci Tripitaka. Tujuannya ya kader saya meningkatkan keyakinan, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana melalui berbagai lomba yang ada dalam dalam kitab suci Tripitaka gitu. Ini akan digelar berapa lama? 2 tahun sekali, dan ini dilaksanakan selama 2 hari, 26 dan 27 Oktober 2024. Jadi ini STG keberapa, Bu? Kedua. Tingkat Kabupaten Balangan. Kalau untuk jumlah kontingen sendiri ini, Bu? Jumlah kontingen ada 10 kontingen, terdiri dari 10 wihara, dan pesertanya ada 42 peserta. Peserta defile ada 200 orang. Untuk kategori sendiri apa saja, Bu? Kategori yang dilombakan? Lombanya ada 9, yaitu baca parita, Dhammapada, terus menyanyi solo, Dhamma Desana bahasa Indonesia, bahasa Inggris, boga, cipta boga, terus tari kreasi. Mungkin terakhir harapannya, Bu? Harapannya semoga tahun-tahun berikutnya STG ini bisa dilaksanakan lagi, lebih banyak pesertanya dari tahun-tahun ini, dan lebih meriah lah.
Erlianti menuturkan acara ini diikuti oleh 10 kontingen yang terdiri dari 10 wihara dengan total peserta sebanyak 42 orang. Dalam kegiatan ini peserta defile mencapai 200 orang. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar Jambore Forum Anak Daerah Kabupaten Balangan selama 2 hari di Wisata Berkuda Al-Fatah Stable, Kecamatan Batu Mandi, Sabtu Minggu 26 sampai 27 Oktober 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar Jambore Forum Anak Daerah atau FAD Kabupaten Balangan selama 2 hari di Wisata Berkuda Al-Fatah Stable, Kecamatan Batu Mandi, Sabtu Minggu 26 sampai 27 Oktober 2024. Kegiatan pada hari kedua dibuka oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Sahrudin yang menjelaskan bahwa Jambore ini bertujuan untuk memperluas wawasan anak-anak mengenai FAD. Ia berharap peserta dapat menyerap materi dan pengetahuan dari para narasumber sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kami dari P3A Kabupaten Balangan tentunya yang pertama adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi terkait dengan forum anak daerah. Jadi acara kita ini tentunya akan memberikan wawasan kepada anak-anak kita, anak-anak di Kabupaten Balangan, supaya bisa nantinya menjawab tantangan zaman. Dan tentunya juga kita mengikuti dari program pemerintah untuk menuju Indonesia Emas. Diketahui peserta Jambore terdiri dari perwakilan FAD Desa bersama para pendampingnya. Pada hari pertama kegiatan diikuti perwakilan desa dari Kecamatan Awayan dan Batu Mandi. Sementara pada hari kedua diikuti oleh perwakilan dari Kecamatan Paringin, Paringin Selatan, Juwai, dan Halong. Narasumber dari tim Kode Etik FAD Kalimantan Selatan, Abdul Syahid, mengingatkan bahwa tantangan bagi generasi muda saat ini semakin besar terutama karena mereka lahir di era teknologi. Nah, melalui forum anak dan kegiatan hari ini, kita semua berharap bahwa meskipun mereka lahir di tengah-tengah kemajuan teknologi, tapi tetap menjadi manusia dan anak yang sopan, kemudian berkarakter, berakhlak yang baik, tetap patuh pada orang tua, dan harapan sebagai generasi emas menjadi tercapai. Abdul Syahid berharap melalui kegiatan FAD ini, anak-anak tetap menjadi individu yang berkarakter, sopan, berakhlak baik, dan patuh pada orang tua sesuai dengan harapan menjadi generasi emas Indonesia. Menambah keakraban antar FAD desa, Jambore juga diramaikan dengan permainan kelompok dan cerdas cermat berdasarkan materi yang diberikan narasumber. Kemudian kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah dan trofi bagi pemenang, permainan kelompok dan cerdas cermat, serta penghargaan untuk peserta teraktif putra dan putri. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 28 Oktober 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 28 Oktober 2024. Dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya, peringatan ini mengangkat semangat persatuan untuk kemajuan bangsa serta menekankan pentingnya kolaborasi di kalangan pemuda Indonesia. Upacara dimulai dengan khidmat melalui pengibaran bendera, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Bertindak sebagai pembina upacara penjabat sementara atau PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat, diikuti peserta dari Forkopimda Balangan, para pelajar, ormas dan tamu undangan lainnya.
Dalam naskah pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Aryo Bimo Nanditi Aryo Tejo yang dibacakan oleh Taufik Hidayat, mengingatkan kembali pentingnya peristiwa Sumpah Pemuda 1928, di mana para pemuda Indonesia bertekad untuk bersatu dalam keberagaman demi mewujudkan bangsa yang kuat. Taufik menekankan bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan generasi Sumpah Pemuda harus terus digemakan untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia. Ia menuturkan momen ini sangat tepat karena berada di tengah masa transisi pemerintahan baru yang akan memimpin bangsa menuju target jangka panjang 2045, yakni Indonesia emas yang lebih maju, sejahtera dan berpengaruh di kancah global. Selain itu, Taufik juga menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian integral dari pembangunan Indonesia, baik dalam peran pemuda sebagai subjek maupun objek pembangunan. Sebagai penutup acara, PJS Bupati Balangan turut menyerahkan piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada wirausaha muda pemula penerima bantuan sarana kewirausahaan pemuda tahun 2024, serta kepada juara 1 pemilihan pasangan muda inspiratif dan berprestasi Kalimantan Selatan tahun 2024. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Banterbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Banterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.